Shalom, puji Tuhan, kita jumpa kembali dalam ibadah kita sore hari ini. Apa kabar saudara sekalian? Doa kami senantiasa saudara dalam keadaan sehat walafiat. Puji Tuhan. Sebelum mulai ibadah kita mendengarkan firman Tuhan dulu yang dibawakan oleh Mbak Deborah. Silakan Mbak Deborah. Firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kusampaikan kepadaku. Terambil dari 1 Raja-Raja 9 ayat 3. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom saudara, dan senang sekali kalau kita boleh jumpa lagi di online, dan hari ini saya mau sharing bersama-sama dengan saudara yang saya percaya sudah tahu dari cerita ini, di mana kita boleh baca di Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, yang di mana Yesus menenangkan badai. Dan hari ini saudara, saya mau sharing kepada saudara tentang badai ketakutan. Dan di mana di ayat 35, dan setelah kita baca ayat-ayat ini, kita akan berdoa. Ya, di ayat 35 dikatakan, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. 38 ayat 38 dikatakan di sini bahwa pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu redah dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa kerahan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, saat ini kami mau merendahkan hati kami, Tuhan. Kami mohon Tuhan bahwa Engkau berbicara kepada kami dalam renungan hari ini. Biarlah renungan ini akan menjadi kekuatan buat setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah dalam renungan hari ini kita akan belajar bersama-sama bahwa firman ini akan mengajar kita untuk memandang kepada Yesus dalam saat kita mempunyai kesusahan atau dalam waktu yang kita rasanya sukar. Dan kita tahu bahwa Tuhan kita itu besar, dan besar dari segala ketakutan, segala yang kita rasanya takut. Dan kita tahu bahwa walaupun itu dalam masalah kita atau problem kita besar atau kecil, kita ingat Allah kita itu besar. Ya, Tuhan selalu dahsyat. Yang kita juga boleh tahu bahwa di mana dalam perjalanan kita setiap hari, kita tahu bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita. Yesus berjalan bersama-sama dengan kita, dan kita tahu bahwa saat kita perlu pertolongan dan kita menghadapi ketakutan, Tuhan akan pasti melindungi kita semua. Ya, momen yang kita rasanya lemah, kita tahu bahwa Tuhan selalu memberi kita kekuatan. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama dengan beberapa objektif. Di sini saya mau jelaskan kepada saudara, dan belajarlah, kita akan dapat satu pelajaran di sini untuk mempercayai Tuhan dalam situasi yang sulit. Ya, kita tahu bahwa adakala masalah kita tu bertumpuk dan kita tidak tahu di mana kita mau pergi. Dan kita percaya sama Tuhan dalam situasi yang kita menghadapi. Ya, percaya Tuhan dalam di tengah krisis kita. Sudah, ini objektif kedua. Setiap kali kita mempunyai krisis,
baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, kita punya krisis, dan kita percaya sama Tuhan. Kita melihat cerita ini bahawa saat murid-muridnya dalam krisis, kita tahu Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Dan berdoa dan minta kekuatan saat kita melewati badai, ya, ketakutan. Dan kita harus mempercayai diri, kita harus punya confidence. Saat memang kita tahu bahawa kita harus lewatin apa yang kita harus jalan, kita harus punya confidence bahawa Tuhan ada bersama-sama dengan kita semua. Baik, dalam saat ini kita akan melihat dalam pendahuluan, kita akan belajar di sini bahawa ada banyak hal di dunia yang tidak dapat diprediksi. Sudah kita lihat kejadian-kejadian. Ya, saat ini kita melihat banyak hal kejadian. Tapi kita tahu bahawa adakala kita lewatin dalam saat-saat musim ini, kita adakala rasanya risau dan ketakutan. Ya. Dan kita pun tahu bahawa adakala kita memikir dalam secara ekonomi dan pekerjaan, kita lihat bahawa ini semua yang kita tidak diprediksikan. Saat ini kita tahu bahawa kita pun tidak tahu apakah hari esok yang akan membawa. Dan kita tahu bahawa kita jangan takut, sebab kita ada Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita. Ya, ingat saat ini, kita harus stay strong. Ya, kita harus kuat dalam iman, dan kita tahu bahawa Tuhan akan selalu membimbing kita. Saudara, dalam hal ini kita lihat sedikit latar belakang, ya, di mana murid-murid Yesus juga mengalami kuasa dalam ketakutan, ya, sesuatu yang ketakutan yang luar biasa yang mereka menghadapi. Kita lihat contoh di sini yang tadi kita sudah baca. Tiba-tiba ada taufan datang dan air itu menyembur masuk dalam perahu, dan mereka rasanya sudah ketakutan dan mereka takut mati di tengah-tengah ombak. Ya. Sesuatu yang mereka tidak pernah menghadapi dalam hal ini. Ya, kita tahu adakala sesuatu yang memutar kehidupan kita, yang kita rasanya gemetar, kita rasa takut. Tapi saat ini kita mau belajar. Yesus boleh tenangkan taufan, angin yang kencang. Kehidupan kita ini adakala seperti angin yang taufan, yang angin kencang. Tapi walaupun kita lewatin, kita tahu bahwa Tuhan akan pasti memberi kita damai. Ya, damai. Dan hari ini sudah kita akan belajar di sini bahwa Yesus ada sertai kita melalui badai. Saudara, kita mau belajar di sini ada sesuatu yang jaminan yang Tuhan memberi kepada kita. Mengapa Yesus menyertai kita melalui badai? Di mana ayat 37 dan 38 yang kita sudah baca, tadi kita lihat bahwa garisan pertama, poin nombor 1, kita akan lihat bahwa Yesus mengundang kita untuk menyebutkan ketakutan kita. Sudah tadi kita tahu bahwa apa yang dalam pikiran kita yang kita menghadapi, kita mempunyai ketakutan. Ya. Dan kita lihat di ayat 37 kita baca di sini. Ya, 37 kita baca, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Dan kita lihat bahwa apa yang dikatakan di sini bahwa mereka mengalami sesuatu, air itu, ombak begitu tinggi dan air laut itu mulai masuk dalam perahu itu dan mereka hampir tenggelam. Ya. Dan kita tahu bahwa itu perahu itu sudah, mereka mengalami itu, air itu sudah mulai penuh. Sudah kita tahu bahwa air itu masuk dalam perahu dan perahu itu tidak seimbang, akan tenggelam.
Dan kita lihat bagaimana murid-murid Yesus itu begitu ketakutan dan air itu akan terus menyembur masuk walaupun mereka cedok dan mereka buang air itu makin bertambah terus. Ya, saudara, saat ini kita lihat bahwa adakala masalah kita tu begitu. 1 sudah selesai, 3 yang datang. 1 kemudian sudah selesai, 5 yang akan datang. Bertumpuk, saudara. Saat ini, adakala perahu kita itu hampir tenggelam. Tenggelam. Kita lihat bahwa dalam hal masalah ini, bermacam-macam kita melihat dan mengalami masalah yang dalam bentuk, yang ada yang besar, ada yang kecil, bertahap terus datang. Tapi ingat, Yesus sudah memimpin banyak orang dalam kemenangan. Dan hari ini kita tahu bahwa Yesus juga boleh memimpin kehidupan kita masuk dalam kemenangan. Sudah hanya kita tahu bahwa kita harus serahkan kehidupan kita. Kita mau belajar di sini dan kita lihat contoh di mana bahwa murid-murid Yesus pada waktu mereka mengalami ketakutan ya dalam kehidupan mereka. Dan hampir kapal itu atau perahu itu hampir tenggelam. Dan kita lihat bahwa saat ini situasi yang dalam secara pribadi kita, yang adakala kita melihat saat yang ini kita mengalami sesuatu yang sangat berat. Dan ini membuat kita suatu ketakutan. Ya. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa serahkan ini semua kepada Tuhan. Serahkan ini semua. Nah, mengapa Yesus mengundang kita sebut ketakutan kita? Sudah, kita boleh lihat satu contoh di Injil Markus. Ya. Dan Markus menulis ayat ini, Markus juga menunjukkan bahwa ada saksi-saksi tertentu yang hadir untuk beraksi tentang fenomena ini, ya, yang tidak biasa terjadi. Dan Markus menulis Injil ini dikatakan apa? Dan perahu-perahu lain bersamanya. Ya, Markus menambah sesuatu yang menjamin kepada kita apa terjadi dalam perjalanan murid-murid ini bukan hanya dalam satu khayalan, ya, cerita. Tapi kita lihat bahwa di mana mereka panik saat itu dan membuat mereka ketakutan, itu adalah cerita yang sebenarnya ada saksi. Ya. Dan dalam hal yang kesusahan, mereka tidak berpura-pura bahwa segala sesuatu itu bisa dikendali, boleh di dalam kontrol. Ya. Murid-murid itu berteriak dan minta tolong. Mereka membangun Yesus. Bahwa Yesus ada di belakang dan lagi tidur. Dan hal ini kita tahu bahwa kita boleh belajar sesuatu. Dan apa yang firman Tuhan mengajar kita bahwa Yesus ada di dalam perahu. Saudara, kadang-kala kita lupa. Yesus ada di dalam perahu kita. Yesus ada di dalam kehidupan kita. Badai akan datang dan pergi. Masalah akan datang dan pergi. Ya. Tetapi Tuhan tetap ada dan Tuhan tetap berdiri di tengah-tengah kehidupan kita dalam masa kita menghadapi pencobaan. Kita tahu bahwa situasi yang ketakutan dan kecemasan dalam kehidupan kita itu ada kala itu begitu real, sungguh-sungguh, ya, atau benar. Tapi kita tahu bahwa saat ini kita harus serahkan kepada Tuhan. Yesus seringkali
challenge, menantang iman kita, supaya iman kita boleh kuat. Adakala dalam waktu kita rasa lemah, kita memanggil kepada Dia, dan Yesus akan memberi kita kekuatan. Sudah, saat ini kita mau lihat poin yang kedua. Poin yang kedua, di sini kita akan tahu bahwa Yesus mengundang kita untuk mempercayakan perasaan yang menyimpan atau berubah atau kacau itu kepada Dia. Dan di ayat ke-38 dan 39, ya, kita baca di ayat yang ke-40 di sini. Ya, kita lihat di ayat ke-40, kita lihat lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Sudah tadi kita lihat bahwa adakala situasi itu membuat kita kacau. Ya, suatu perasaan yang membuat kita kacau. Tapi saat kita ingat bahwa Yesus tanya kepada kita, "Mengapa kamu begitu takut?" Ya. Dan Yesus hanya sebut pada waktu murid-murid membangun Dia. Dan Yesus kata, "Tenanglah." Dan kita lihat apa terjadi di sini. Apa terjadi? Danau itu, taufan, angin itu mulai tenang. Ya. Saudara, apa yang kita mengalami saat ini? Adakala perahu kita itu di tengah ombak. Tapi ingat, Yesus ada bersama-sama dengan kita. Kalau kita minta Yesus menolong, kita minta pertolongan dari Tuhan, percaya, pada waktu Yesus sebut katakan tenang, kita boleh lihat suatu damai di dalam kehidupan kita. Dan memang saat ini saya tidak tahu apa yang saudara menghadapi, tapi sudah tahu diri sudah sendiri. Minta Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan. Kita akan lihat, ya, Tuhan akan pasti memberi damai di dalam hati kita, kekuatan, ya. Dan apa yang kita mengalami ombak di tengah-tengah yang menggoncang kita, pada waktu Yesus katakan tenang, kita mulai lihat semua badai itu akan tenang. Sudah sesuatu yang kita boleh belajar sini. Dan seringkali kita mempunyai suatu masalah, ya. Seringkali kita mempunyai masalah dan kita rasanya tidak bisa melihat sesuatu jawaban yang langsung dan tidak ada solusi dalam masalah itu. Tapi ingat, panggil nama Tuhan. Panggil nama Tuhan. Dan kita lihat pada waktu murid-murid Yesus memanggil Yesus, membangun Yesus. Dan apa terjadi di sini? Dan Yesus katakan, tenanglah. Yesus sebut, Yesus menghadir angin itu dan taufan itu. Dan kita lihat sesuatu mujizat terjadi. Yesus mempunyai otoritas. Sudah goal atau tujuan Markus itu memberi kita satu keyakinan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dan Dia adalah Allah yang menguasai, mengkontrol semua situasi ini. Dan kita lihat bahwa poin yang ketiga, saudara. Poin yang ketiga bahwa Yesus mengundang kita untuk meminta mata yang kita boleh melihat bagaimana Dia membimbing kita bahkan melalui badai hidup yang paling mengamuk. Ya, adakala kita lihat perahu kita itu goncang, ya, saatnya kita sudah mau tenggelam. Di mana Yesus? Tapi saat ini Yesus mengundang kita supaya kita boleh minta, kita boleh memohon kepada Yesus, biarlah mata kita boleh melihat bimbingan Tuhan. Saat ini Yesus mau kita membuka mata rohani kita. Di mana ayat 41 dikatakan di sini bahwa mereka sedang sangat takut, mereka menjadi sangat takut, ya, dan berkata kepada yang lain, siapa gerahan orang ini
sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Who is this? Ya, siapakah orang ini? Sudah di mana di Markus pasal ayat 41 di pasal 4. Markus mengundang kita untuk melihat cerita ini dengan teliti. Dan Markus ingin kita itu masuk dalam perahu. Get into the boat. Ya, dengan Yesus. Ya. Supaya kita boleh dengar apa yang Yesus menghadir angin taufan itu. Dan kita boleh merasa pada saat itu ada petir, ada angin yang sangat kencang, dan kita lihat di tengah-tengah itu ombak dan segala macam. Ya. Adakah kita tidak mengalami pada situasi yang murid-murid Yesus menghadapi? Tapi saat ini kita ingin, Markus mengundang kita melihat situasi itu. Ya. Dan memang saat ini kita lihat apa yang kita mengalami saat ini. Jangan lupa, undang Yesus, undang dia. Markus juga ingin kita mengerti bahwa Yesus boleh lakukan lebih dari itu. Dan apa yang kita mengalami saat ini, rest assured, percayalah. Ya, kita tahu bahwa Yesus boleh tenangkan pada kita. Ya. Saat yang kita rasanya bimbang, kita rasanya khawatir, kita rasanya sudah hanyut, kita tidak tahu di mana kita mau pergi. Tapi ingat, Yesus ada di tengah-tengah kita. Yesus akan tenangkan semua badai yang kita menghadapi. Dan kita mau belajar di sini. Adakala kita tahu bahwa mengapa Yesus mengundang kita untuk meminta mata untuk melihat bagaimana dia membimbing kita saat kita melewati badai. Ya, Yesus mau membimbing kehidupan kita, dan saat itu bahwa dia ingin secara pelan-pelan dan yang kita rasanya seperti lemah lembut dalam jalan Tuhan supaya angin itu mulai reda. Dan kita tahu bahwa saat yang kita rasa tertekan, kita tidak tahu, tidak ada solusi, tapi saat ini kita akan percaya bahwa Yesus mengundang kita membuka mata rohani kita supaya kita boleh melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang seringkali kita rasanya sesuatu yang terbatas, yang kita secara buta rohani dan di tengah-tengah badai kita tidak bisa lihat. Kita sudah bingung, tapi saat ini Tuhan katakan, tenanglah. Supaya mata rohani kita boleh buka dan kita akan melihat mujizat Tuhan. Dan memang saat ini saudara, kita tahu semua hal ini kita boleh belajar. Kita boleh belajar di sini bahwa Tuhan mengasihi setiap umatnya. Tuhan selalu membimbing umatnya. Dalam hal ini, saudara, adakala kita rasanya hampir tenggelam. Kita perlu berdoa sama Tuhan. Berdoa. Minta Tuhan memberi kita momen yang kita harus bangkit. Dan kita harus minta Tuhan menguatkan iman kita lagi. Ingat, ya, apa yang kita boleh baca, yang kita boleh mengerti dalam saat ini, kita tahu bahwa serahkan segala kekhawatiran kita, kecemasan kita dalam tangan Tuhan. Percaya sama Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan akan pasti menolong kita. Ya. Dalam kesimpulan ini, saudara, kita boleh belajar bahwa Yesus sudah menolong murid-muridnya di Markus pasal 4. Dan kita tahu bahwa Yesus juga boleh menolong saudara. Ya. Di tengah-tengah ombak yang kita menghadapi, Tuhan akan pasti menolong saudara. Saudara, saat ini saya memberi 2 pertanyaan supaya saudara boleh diskusi dan saudara boleh
belajar dan memikir, renungkan firman Tuhan ini sekali lagi. Poin nombor 1, badai apakah yang saudara menghadapi saat ini? Badai apa yang saudara menghadapi? Saya tidak tahu apa yang saudara mengalami, mungkin dalam pekerjaan, keuangan, keluarga, dan secara pribadi saudara. Renungkan dan minta pertolongan dari Tuhan. Bagaimana kita boleh percaya kepada Tuhan? Ya, dalam hal ketakutan dan emosi kita, di mana kita lihat bahwa angin begitu kencang, meniup dan air mulai naik di dalam perahu kita, hampir tenggelam. Serahkan segala kepercayaan kita kepada Tuhan. Saya percaya, saudara, saat ini apa yang kita menghadapi, perahu kita hampir tenggelam, minta pertolongan dari Tuhan. Saya percaya Tuhan akan pasti memberi damai atau tenang dalam kehidupan kita. Dan sudah hari ini saya mau berdoa buat saudara. Saya minta Tuhan akan menjamah hati saudara dan memberi kekuatan kepada saudara, dan saudara akan pasti mengalami mujizat. Percaya, mujizat akan terjadi dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini hamba-Mu berdoa buat saudara-saudara yang mengikuti online ini dan mendengar renungan. Tuhan, kami tahu bahwa mereka menghadapi banyak masalah secara pribadi, pergumulan mereka. Tuhan, Kau akan beri damai dalam kehidupan mereka. Kau jamah mereka, beri damai dalam hati mereka. Terima kasih Bapa buat hari ini. Biarlah Tuhan akan memberi kekuatan buat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.